Bab 5. Pola pikir. Meskipun ada tantangan mengajar yang khas di Amerika Serikat, di mana jam sekolah relatif panjang, standar negara yang menentukan, dan tes standar dan tuntutan lain, menambah tekanan. Saya telah berjumpa dengan banyak guru Amerika yang penuh dengan gairah atas pekerjaan mereka. Alih-alih memandang profesi mereka hanya sebagai sebuah pekerjaan, mereka justru menganggapnya sebagai panggilan. Saya akui, salah satu hal yang paling saya rindukan dari mengajar di Amerika Serikat adalah adanya komunitas besar terdiri dari guru-guru yang memiliki hasrat atas karyanya. Dalam pengalaman saya, adalah hal yang umum menemukan pendidik Amerika yang sangat antusias terhadap pertumbuhan profesional mereka, sehingga setiap tahun mereka menghabiskan uang mereka dan waktu bebas mereka demi pembelajaran yang profesional. Realita ini kontras dengan yang telah saya saksikan di Finlandia. Ketika saya mengunjungi sekolah-sekolah yang berbeda di Finlandia, saya melihat banyak guru yang kompeten, bekerja keras, yang tampaknya cerdas sebagai pemberi solusi yang profesional. Salah satu hal yang belum pernah saya observasi bagaimanapun juga adalah sejumlah besar pendidik Finlandia yang mengambil langkah dengan sengaja. Langkah untuk melakukan perbaikan secara signifikan sebagai praktisi. Entah dengan membaca literatur profesional sesuai pilihan mereka, menghadiri pertemuan musim panas, atau menerapkan pedagogi baru di kelas mereka. Di Finlandia, saya pikir saya mungkin terkendala perbedaan budaya yang tidak berhubungan dengan profesi mengajar. Selama bertahun-tahun saya telah berbicara dengan beberapa penduduk Finlandia dengan berbagai latar belakang profesi yang tampaknya menghidupi moto bekerja untuk hidup dan bukan hidup untuk bekerja. Orang-orang ini tampak serius dengan pekerjaan mereka. Namun di waktu luang mereka cenderung tenggelam dengan hobi mereka sendiri daripada menggunakannya untuk meningkatkan pertumbuhan profesi mereka. Meskipun saya telah melihat banyak guru Amerika yang bekerja dengan orientasi yang kuat terhadap tujuan, saya sungguh penasaran mengenai pendekatan mereka ketika melaksanakan panggilan hidup mereka. Hingga pada titik ini, kita telah menemukan 4 bahan dasar kegembiraan, kesejahteraan, kepemilikan, kemandirian, dan penguasaan. Namun bahan kelima, pola pikir, mungkin adalah yang paling krusial untuk membina sebuah kelas yang menyenangkan. Ada 2 tipe pandangan predominan yang dibawa manusia dalam kehidupannya. Menurut peneliti kebahagiaan Raj Ragunathan, satu ekstrim menggunakan pendekatan scarcity minded, menekankan kelangkaan, di mana kemenangan saya akan berujung pada kekalahan orang lain, yang akan melibatkan Anda dalam perbandingan sosial. Katanya di tahun 2016 dalam wawancara dengan Joe Pinsker di The Atlantic. Dan pandangan lain adalah apa yang saya sebut pendekatan yang lebih abundance oriented, berorientasi pada kelimpahan, di mana ada ruang bagi setiap orang untuk tumbuh. Peneliti menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi model orang-orang yang mengadopsi pendekatan abundance oriented karena tolok ukur ekstrinsik gagal untuk mengalihkan mereka. Pinsker 2016. Anak-anak mengejar apapun yang membuat mereka bahagia, kata Ragunathan dalam wawancara. Di Finlandia, saya telah bertemu dengan banyak guru yang tampaknya mengadopsi pendekatan abundance oriented ini. Mereka terlihat tidak terpengaruh dengan bagaimana mereka bergantung kepada guru lain.
dan sikap itu memengaruhi pekerjaan mereka dengan perasaan bahagia. Salah satu tanda yang paling jelas dari penerapan pola pikir ini adalah jumlah kolaborasi yang sangat signifikan yang pernah saya lihat di sekolah Finlandia. Bahkan dengan jeda 15 menit dan jumlah hari sekolah yang lebih pendek, saya ragu saya akan melihat pendidik Finlandia saling berkolaborasi jika mereka memandang satu dan lain sebagai pesaing. Di Amerika Serikat, pendekatan scarcity minded mungkin menjadi hal yang lumrah di kalangan para pendidik. Saking umumnya, saya sendiri lupa sudah berapa kali mendengar istilah master guru yang disematkan untuk seorang pendidik Amerika. Saya sering sangsi apakah julukan tersebut benar-benar ingin menggambarkan keterampilan seorang guru atau justru menyatakan superioritas seseorang. Tentu ada master guru di Finlandia, namun saya belum pernah mendengar ada seorang pun yang menilai guru sedemikian tinggi. Meskipun Twitter tidak bisa menjadi barometer yang paling baik, saya terkesan dengan betapa sering saya melihat pendidik Amerika menyusun biografi pendek mereka sehingga fokusnya kelihatannya ada pada penghargaan mereka dan bukan gairah mereka untuk mengajar. Lebih lanjut lagi, kepercayaan mikro tampaknya tumbuh populer di antara guru-guru di Amerika, di mana setiap individu menerima lencana digital yang dapat dipajang di akun media sosial untuk menunjukkan penguasaan aspek pengajaran tertentu. Jika kepercayaan mikro jenis ini tampak seperti suatu perilaku yang baik untuk mengenali kekuatan guru, saya takut bahwa ini dapat menjadi bentuk profesi lainnya. Ini adalah potongan bukti yang kecil, halus, namun itu cukup meyakinkan saya bahwa banyak guru di Amerika Serikat menerapkan pendekatan scarcity minded dalam pekerjaan mereka. Jika sungguh ini kasusnya, Ragunathan mengatakan bahwa masalah utamanya adalah resep menuju hidup yang bahagia dan penuh pada akhirnya menjauhkan seseorang yang berorientasi pada kelangkaan dan mengarahkan semakin dekat pada abundance orientation. 2016 halaman 242. Dalam rangka untuk meningkatkan kegembiraan dalam kelas, kita sebagai guru perlu menumbuhkan pendekatan abundance oriented. Ini tidak berarti mengenyahkan elemen tujuan dalam pendekatan ini, namun artinya menggeser sudut pandang kita dari apapun yang bersifat kompetitif, di mana kita tidak lagi mencari yang lebih baik dari yang lain. Dan daripada fokus pada upaya terbaik yang bisa kita berikan, alangkah lebih baik kita mengamati bagaimana para pendidik ini berproses. Bab ini terdiri dari 6 strategi untuk membina sudut pandang abundance oriented dalam pengajaran kita. Semua hal yang terinspirasi dari pengamatan saya terhadap para pendidik Finlandia saat menerapkan beberapa pendekatan dalam pekerjaan mereka. Mencari flow, berkulit lebih tebal, kolaborasi lewat kopi, menyambut para ahli, berlibur, dan jangan lupa bahagia.